Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita akan melanjutkan studi kita daripada firman Tuhan. Kita bersyukur ya, Tuhan memberi kesempatan kita untuk belajar firman Tuhan, baik lewat kebaktian hari Minggu, lewat pemahaman Alkitab, atau lewat pembacaan firman Tuhan sehari dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah makan rohani yang boleh menguatkan kita, sekaligus memberikan kekuatan atau antibodi rohani untuk kita boleh kuat menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan di dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Beberapa hari belakangan ini, saudara, saya melayani konseling orang-orang yang ada beban yang berat, ada kesulitan, dan mereka saya boleh bimbing, saya boleh doakan ya. Nah, saya percaya setiap kita sebagai anak Tuhan tidak lepas dari pergumulan, tidak lepas dari tantangan dalam hidup ini. Kita tidak ada dispensasi. Kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita pun akan menghadapi kesulitan, tantangan. Nah, tapi kita bersyukur, kita waktu bergumul menghadapi tantangan, kita tidak pernah sendiri. Allah berjanji menyertai kita dalam situasi apapun, dan Allah akan memberikan pertolongan pada waktunya. Waktu Allah memberikan pertolongan, saudara, tidak selalu Allah itu menghindarkan kita dari kesulitan, atau kesulitan itu menjadi berkurang atau menyingkir dalam hidup kita. Tapi Tuhan punya cara kadang-kadang memberikan hikmat, kekuatan untuk menghadapi kesulitan itu. Waktu kita melalui kesulitan, kita boleh melihat, menyadari, ya, tanpa Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dari situ kita boleh belajar untuk lebih bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan firman untuk kita boleh pelajari. Dan waktu kita mempelajari firman Tuhan, saudara, tidak selalu firman Tuhan itu langsung applicable, bisa kita lakukan, terapkan dalam hidup. Tapi firman Tuhan yang paling penting membentuk cara berpikir kita. Cara berpikir kita supaya kita berpikir seperti apa yang dalam pikiran Tuhan. Lalu kita bisa berespon sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Makin hari pikiran kita makin disucikan, makin disesuaikan dengan pikiran Tuhan, maka ada transformasi di dalam pikiran saudara. Kalau menurut orang-orang Puritan itu ada istilah change your mind, change your heart, and change your practical living. Tuhan akan merubah pikiran kita, hati kita berhubungan attitude atau kecenderungan kita, dan sekaligus itu akan merubah di dalam kehidupan saudara sebagai anak Tuhan. Dan itu nggak lepas dari pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan di dalam pembahasan kita, sudah masuk ke dalam hukum yang ke-9, yaitu berhubungan janganlah kita menjadi saksi dusta. Nah, ini satu perintah Tuhan di dalam 10 hukum yang diberikan Tuhan. Ini hukum yang ke-9. Mari kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Lalu kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sehubungan dengan Ulangan 20 yang ke-19. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi jangan mengucapkan saksi dusta. Ini seperti suatu format yang formal. Waktu kita di dalam pengadilan, bagaimana kita bersaksi, ya. Nah, kita jangan berdusta. Artinya kita harus menyampaikan fakta kebenaran waktu kita diperhadapkan di dalam suatu pengadilan. Saudara, kemudian kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 33 sampai 37. Ya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan atau dikatakan
kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, pembahasan mengenai jangan berdusta atau kita berkata tidak jujur. Kalau kita melihat, saudara, membicarakan mengenai dusta atau menjadi saksi dusta atau secara umum itu berbohong, ini sudah menjadi budaya. Artinya banyak orang dalam kehidupannya itu punya kecenderungan untuk tidak berkata jujur, tidak berkata sesuai dengan fakta kebenaran. Di dalam bahasa populer sekarang ada istilah gosip atau hoax, yaitu berita-berita yang bohong atau berita-berita yang tidak benar. Nah, berita yang tidak benar ini terus dibicarakan, akhirnya sepertinya menjadi kebenaran. Dan ini akan merugikan banyak hal, saudara. Dan masalah ini bukannya masalah eksternal di luar kekristenan. Di dalam kekristenan pun bisa terjadi adanya kebohongan-kebohongan itu. Kalau Alkitab kita mengetahui pada akhir zaman bahkan ada nabi-nabi palsu, Mesias palsu, yang sepertinya mereka mengatakan kebenaran, tapi sebetulnya mereka adalah berdusta. Bukan menyampaikan kebenaran, tapi menyampaikan kebohongan atau ketidakbenaran. Dan hari ini, saudara, kita akan membahas bagian ini. Ya. Ini hal yang umum, tapi ini perlu kita memahami secara benar, karena kita sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran, bukan saksi-saksi dusta. Saudara, di dalam buku Westminster Shorter Catechism dan juga di dalam buku Heidelberg Catechism, ini dibahas secara panjang lebar mengenai kebenaran ini, saudara, yaitu berbicara tentang jangan berdusta atau jangan menjadi orang bersaksi dusta. Dan di dalam buku Westminster Shorter Catechism atau katekismus singkat itu dibahas secara panjang lebar, saudara. Dan hari ini kita mencoba membahas baik dari sumber saya katakan dari Westminster Shorter Catechism, di dalam buku Heidelberg Catechism, ataupun di dalam tafsiran. Salah satunya kali ini saya coba membahas daripada seorang yang nama Calvin DeYoung. Ini seorang teolog reform yang coba membahas di dalam bagian ini, saudara. Saudara, di dalam Westminster Shorter Catechism, pertanyaan nomor 76 dikatakan, apakah hukum ke-9? Hukum ke-9 ialah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Pertanyaan 77, apa yang dituntut di dalam hukum ke-9 itu? Hukum ke-9 menuntut agar kita mempertahankan dan memajukan kebenaran antara orang, serta nama kita sendiri dan sesama kita, khususnya pada kesempatan kita memberi kesaksian. Lalu pertanyaan 78, apa yang dilarang dalam buku ke-9? Hukum ke-9 melarang apa saja yang merugikan kebenaran atau yang dapat merusak nama baik.
sendiri ataupun sesama kita. Ini penjelasan singkat daripada Westminster Shorter Catechism. Kita dilarang untuk mengucapkan saksi dusta, khususnya di dalam satu hal yang formal, di dalam satu pengadilan. Kenapa? Di pengadilan, saudara, kita perlu betul-betul menyampaikan satu kesaksian yang benar. Dan untuk itu kadang-kadang di dalam pengadilan ada sumpah. Ya. Kenapa harus sumpah, saudara? Karena itu manusia ada kecenderungan ceroboh atau bicara tanpa berpikir sungguh-sungguh, atau bicara tanpa penyelidikan yang sesakma, sehingga seringkali kita asal bicara tidak ada dasar. Alkitab katakan bagian lain, di dalam banyak bicara ada pelanggaran. Jadi disumpah itu artinya sebelum bersaksi di pengadilan untuk menunjukkan bahwa apa disampaikan itu betul-betul kebenaran. Yang disampaikan itu adalah sungguh-sungguh hasil daripada penyelidikan, kesadaran sebagai hal yang objektif, bukan direkayasa, sehingga harus ada sumpah. Tetapi saudara, seringkali kita melihat di dalam pengadilan-pengadilan yang terjadi, seringkali sudah pakai sumpah pun tetap nggak jujur. Ada saksi-saksi dusta, sengaja direkayasa untuk menyampaikan ketidakbenaran. Ini keadaan dunia pada saat ini, saudara. Saudara, di dalam pembahasan di dalam Heidelberg Catechism, dia secara mendetail di dalam pendahuluannya menyampaikan demikian, saudara. Apa yang dikehendaki perintah ke-9? Jawab, agar tidak memberi kesaksian dusta terhadap siapapun. Tidak memurtarbalikan perkataan, tidak menfitnah atau menodai nama orang, tidak mempersalahkan atau turut mempersalahkan orang secara gegabah dengan tidak mendengarkannya lebih dahulu. Sebaliknya, aku harus menghindarkan segala dusta dan tipu daya, karena itu adalah perbuatan iblis. Agar aku tidak tertimpa murka Allah yang dahsyat. Lagi pula, agar dibuka pengadilan dalam segala tindakanku mencintai kebenaran, berkata-kata jujur, dan memberi kesaksian yang benar. Juga sedapat-dapatnya dapat membela, memajukan kehormatan dan nama baik sesama manusia. Ya, ini penjelasan singkat daripada di dalam Heidelberg Catechism. Jadi saudara, kesaksian yang pertama itu memang dimaksud bagaimana kita menjadi saksi yang benar di dalam suatu format yang formal. Tapi sebagai anak Tuhan, saudara, kita bukan hanya sekedar menjadi saksi kebenaran atau jangan berdusta pada saat-saat hanya di pengadilan. Harusnya kita menjadi orang yang menyaksikan kebenaran atau tidak berdusta di dalam kehidupan sehari-hari kita. Lawan daripada bersaksi dusta, kita bersaksi tentang kebenaran. Ya. Dan ini menjadi satu panggilan hidup kita setelah kita bertobat, terima Tuhan Yesus. Kita harus meninggalkan kehidupan yang diwarnai oleh dusta, kebohongan, atau hak. Sebaliknya kita boleh hidup menyatakan kebenaran, menjadi saksi kebenaran. Kenapa demikian? Karena kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Bicara kebenaran, ini berhubungan karakter Allah. Ya. Allah itu Allah yang benar. Alkitab adalah kebenaran Allah. Ya, kita sebagai anak Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus, kita jadikan anak-anak Allah, harusnya hidup kita menyatakan karakter Allah atau moralitas Allah, yaitu moralitas kebenaran.
Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Di dalam Tuhan, di dalam diri Tuhan tidak ada dusta. Bagi lain, Alkitab katakan tidak ada dusta dalam kebenaran. Dan kita melihat saudara, bicara tentang dusta, kita nggak bisa lepas daripada pengaruh kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita melihat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, itu karena ada dusta daripada iblis. Sehingga dalam Yohanes pasal 8:44 disebutkan iblis adalah bapa segala pendusta. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia ada kecenderungan untuk melakukan dusta. Iblis telah menipu manusia, dan ia berusaha menemukan standar dan penilaian di dalam kebenarannya sendiri. Nah, sampai hari ini kita melihat saudara bahwa masalah dusta itu sudah menjadi suatu pola kehidupan manusia. Oleh kata manusia dalam kehidupannya, saudara, ada suatu kelemahan di dalam fakta kehidupan ini, kadang mereka melakukan suatu dusta. Kalau kita melihat dalam Alkitab, saudara, kita mengetahui bapak orang beriman, yaitu Abraham pun pernah melakukan dusta. Bukannya sekali, beberapa kali, saudara. Kita mengenai juga Yakub berkali-kali berdusta. Kita melihat di mana Yusuf menjadi korban dusta daripada istri Potifar. Jadi dosa dusta itu sudah boleh kata menjadi bagian di dalam kehidupan umat Tuhan juga. Bisa menjadi mendustai atau menjadi korban daripada kita ada orang mendustai tentang keadaan kita. Dan itu semua di mana saudara kita melihat di dalam Alkitab katakan, iblis menjadi bapamu dan kamu melakukan keinginan bapamu. Ia pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa segala pendusta. Saudara, kita melihat di dalam dunia ini pekerjaan iblis yang mempengaruhi kehidupan manusia, khususnya setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, keadaan manusia yang telah dicemari dosa ini, manusia mengalami kondisi kehidupannya ada tendensi untuk berdusta. Ada kelemahan untuk berkata kebenaran. Nah, setelah kita percaya kepada Kristus, ada kebenaran Tuhan yang menjadi patokan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sekaligus Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk bagaimana memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Bukan hidup di dalam menjadi pendusta atau hidup di dalam dusta, di dalam ketidakbenaran. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kita melihat saudara, kebenaran yang pertama saudara, itu kebenaran di dalam Alkitab. Alkitab adalah kebenaran. Alkitab adalah firman Allah yang membicarakan kebenaran. Atau Alkitab adalah buku kebenaran. Kebenaran menyatakan daripada pikiran Allah atau karakter Allah yang benar. Sehingga kalau kita sebagai anak Tuhan, kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu kebenaran dan kita boleh hidup dalam kebenaran. Yang kedua saudara, bahwa
kita sebagai anak Tuhan, kita sedang di dalam suatu proses untuk hidup dikuduskan oleh kebenaran. Artinya saudara, Tuhan menyempurnakan hidup kita. Makin menyempurnakan hidup kita supaya kebenaran Tuhan ada di dalam hidup saudara. Sehingga pada waktu kita hidup, kebenaran itu menguasai kehidupan saudara, pikiran saudara, dan hati saudara. Nah, di dalam hidup kita, itu ada suatu proses ya. Sisi lain kita harus punya komitmen, kerinduan untuk hidup dalam kebenaran, untuk berkata perkata-kataan yang benar. Tapi itu juga ada suatu proses. Kadang-kadang di dalam kehidupan perjalanan hidup kita, kita masih kadang bisa melakukan, bisa gagal, atau kita nggak siap menghadapi konsekuensi atas sesuatu yang benar yang kita akan terima dalam hidup ini, saudara. Tapi proses ini akan dikejar Roh Kudus dalam hidup kita. Makin hari kita makin berani untuk bersaksi kebenaran, atau kita makin hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini suatu proses pengudusan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau kita melihat saudara di dalam kehidupan kita, ada orang yang dengan sengaja berdusta untuk merugikan orang lain atau menjatuhkan orang lain. Tapi aspek lain saudara, kita mengetahui di dalam hidup kita tuh ada hal-hal yang kita mempertimbangkan kenapa kita berdusta. Saudara, di dalam pemahaman tentang berdusta ada 3 hal yang membuat kadangkala kita tanpa sadar sudah menjadi budaya kita berdusta. Ya, suatu keadaan seperti ini biasa, tapi sebetulnya tanpa sadar kita sudah dicemari dengan cara hidup yang tidak jujur. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, kita istilahnya ada istilah dusta putih. Ya, ini kok ada dusta putih ya. Dusta putih ini saudara, kita berdusta ya, tapi memang bukan untuk menjatuhkan orang ya. Tapi kita coba, contohnya saudara, kalau saudara melihat orang, kita memuji orang. Sebenarnya orang-orang itu contohnya ya sudah ada umur, sudah ada tua, tapi saudara ngomong ya, sekedar memuji pujian yang palsu. Ya, kamu kelihatan tambah muda ya, kamu tambah cantik ya. Padahal nggak ada orang tambah tua tambah muda, nggak ada. Cuma kita sedang memuji ya, itu dusta putih. Nah, itu kita memberikan pujian kepada orang ya. Nah, saudara, kata Yesus ini boleh kata hal yang biasa sebetulnya ya. Tapi saudara, ini jangan sampai kita menjadi orang yang kebablas. Kebablas ini saudara, kita memuji orang sebetulnya bukannya memuji biasa. Bukan kalau kita hanya sekilas kita memuji orang, kamu tambah muda ya, kamu kok tambah sehat, tambah kuat ya, walaupun sudah usia 70 lebih gitu ya. Atau memuji sesuatu, itu hal yang biasa. Tetapi saudara, dosa putih ini bisa menjadi dosa gelap. Dalam pengertian saudara, kita boleh kata memuji itu ada unsur yang negatif, yaitu kita tuh, ini kasarnya bilang menjilat orang gitu ya. Kita memuji itu sebenarnya nggak tulus, ada agenda-agenda tertentu kita di dalam memuji seseorang ya. Jadi hal seperti ini bisa terjadi dalam masyarakat ya. Di dalam kehidupan masyarakat, orang yang memuji tetapi dalamnya itu ada agenda lain, ada tipu muslihat, saudara ya. Saudara, kadang-kadang orang begitu ramah, begitu baik, saudara ya, tapi di belakang itu ada motif-motif apa yang tidak tulus, saudara. Ambil contoh, saudara, saya itu sering dapat telepon tapi nggak ada nama ya. Kalau dulu waktu di Jakarta, gak taunya orang tuh ramah sekali, apa kabar, apa macam-macam. Ujung-ujungnya menawari kartu kredit ya. Atau ujung-ujungnya ada yang agenda lain. Jadi keramah-tamahannya itu sebagai suatu polesan belaka. Ada agenda lain di dalam di dalam pujian-pujian itu.
Pujian yang nggak tulus bukannya sekedar suatu klise belaka, tapi sebetulnya ada sesuatu yang tidak murni dalamnya, saudara. Yang kedua, saudara, kita ada istilah dosa kenyamanan. Ini hal yang sederhana, saudara. Tadi kadang-kadang kita bisa melakukan dosa kenyamanan. Kenyamanan atau hanya mau menyenangkan diri sendiri. Ya. Contohnya kalau kita lagi nggak mau ketemu orang, bilang aja sama pembantu ya. Bilang aja nggak ada orang. Orangnya nggak ada, padahal ada ya. Jadi kita coba menghindar tanggung jawab. Kita coba menyampaikan sesuatu dengan polite ya. Bukan polite, kita jadi tidak jujur seperti istilahnya. Kita ada, bilang nggak ada ya. Kadang-kadang anak kecil terlalu polos. Ditanya, papamu di mana? Ya, papa tadi bilang kalau ada orang, papa nggak ada. Itu kejujuran yang anak yang polos itu bisa seperti itu, saudara. Jadi kita mau cari nyaman sendiri, cari enak sendiri, lalu kita nggak jujur. Dan kalau kebiasaan ini, saudara, kita lakukan, lama-lama, saudara, anak-anak kita pun lihat, wah, papa mama nggak jujur. Ini suatu kebudayaan. Memang ini nggak ada unsur sampai saudara kalau melakukan ini ada suatu sanksi dan sebagainya, tapi gaya hidup yang tidak sehat di dalamnya. Lalu saudara, di sini saudara ada dosa sepertinya itu dibenarkan sebagai suatu keharusan sepertinya, saudara. Contohnya, saudara, waktu Abraham, saudara, bagaimana waktu dia mengungsi pergi ke Mesir, saudara. Dia takut istrinya cantik. Kalau istrinya cantik, Firaun tertarik sama istrinya, dia bisa dibunuh, lalu istrinya diambil oleh Firaun, saudara. Maka untuk menyelamatkan hidupnya, dia berdusta. Ya. Dan ini dilakukan 2 kali oleh Abraham. Kalau kita melihat bagaimana Yakub berkali-kali berdusta. Ya. Tapi di sini, saudara, Abraham khususnya sudah dia untuk menyelamatkan nyawanya. Sisi lain kita melihat adanya bidan di Mesir. Bidan di Mesir itu ingin menyelamatkan orang-orang Israel. Firaun memerintahkan kepada bidan di Mesir supaya pada waktu membantu ibu-ibu yang melahirkan orang Mesir itu, maka Firaun memerintahkan supaya bidan-bidan itu membunuh bayi-bayi itu. Tapi karena bidan-bidan takut kepada Tuhan, dia tidak membunuh. Maka dia mengatakan sesuatu yang dusta. Dia mengatakan bahwa sebelum dia datang, anaknya sudah lahir. Padahal nggak demikian. Nah, kita melihat juga bicara tentang Rahab yang berdusta. Waktu ada pengintai nginep di rumah dia mengatakan waktu dicari sama orang-orang waktu itu, dia mengatakan tidak ada orang yang kesini, padahal ada, yaitu pengintai itu, saudara. Nah, kita melihat sepertinya ada dusta-dusta sebagai suatu hal yang keharusan. Kalau enggak saya mati, kalau enggak saya mengalami kerugian, atau saya berdusta untuk kebaikan orang lain, untuk kepentingan orang lain. Nah, sepertinya hal-hal seperti ini menjadi suatu pergumulan tidak mudah, saudara. Lama-lama menjadi suatu keadaan ya, namanya etika situasi. Tergantung situasi itu bagaimana. Kita mau jujur atau enggak itu tergantung situasi, bukan sebagai kebenaran. Alkitab katakan kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lebih baik itu adalah dari si jahat. Dan ini sesuatu etika yang tidak mudah diterapkan, saudara. Bagaimana kita menghadapi situasi ini, saudara? Sisi lain kita melihat ada suatu kisah di mana Samuel itu diminta oleh Tuhan itu untuk mengurapi Daud sebagai seorang raja. Maka ada 2 hal, saudara. Dia itu harus mempersembahkan korban, lalu mengurapi akan Daud sebagai seorang raja. Nah, kalau dia memberitahu atau waktu ditanya oleh Saul, dia melakukan itu,
melakukan di mana dia tuh mempersembahkan korban dan juga mengurapi Daud sebagai seorang raja, maka Saul akan mengetahui itu pasti dia akan menghambat atau Daud akan dibunuh. Saudara. Maka di dalam kisah ini, saudara, Tuhan hanya memberitahukan kepada Samuel, kamu beritahu saja kamu persembahkan korban. Tapi hal mengenai kamu mengurapin akan Saul nih seorang raja, itu nggak perlu diceritakan. Saudara, artinya apa, saudara? Kita tidak harus cerita seluruh kebenaran kepada orang yang tidak benar, atau kepada orang yang jahat, atau yang memusuhi kita. Ini bukan berarti kita menyampaikan half truth yang negatif. Artinya kita bijaksana, kita hanya perlu menyampaikan kebenaran yang memang layak didengar. Jangan sampai kita terlalu polos, terlalu kurang bijaksana, kita membeberkan segala sesuatu yang kita ketahui. Dalam hidup kita, waktu kita menceritakan tentang diri kita, atau menceritakan tentang orang lain, maka kita perlu ada bijaksana. Ya. Bijaksana dalam pengertian, saudara, kita harus mengetahui, punya penguasaan diri begitu rupa. Supaya kita tidak menyampaikan sesuatu yang tidak perlu. Walaupun itu tidak berdusta. Tapi kita perlu bijaksana untuk menyampaikannya, saudara. Maka dalam bagian ini, saudara, kita perlu memiliki bijaksana di dalam kita ini berbicara, saudara. Kita mungkin menyampaikan kebenaran, ini sungguh-sungguh benar. Kita mungkin motivasi juga nggak ada motivasi yang jahat. Tapi kita perlu bijaksana, karena kebenaran itu bukan hanya sekedar untuk diceritakan. Kita perlu pikirkan set efek apa yang terjadi. Saudara, seorang nama Kevin DeYoung mengatakan mengenai gosip. Gosip adalah menyebarkan laporan atau rumor yang tidak dapat dibuktikan. Tapi gosip lebih daripada itu. Kita juga bisa bergosip ketika kita menyampaikan laporan yang benar secara tidak perlu. Dan menyampaikan kebenaran-kebenaran yang sebenarnya tidak perlu kita sampaikan. Ya. Kalau tadi saya tambahkan, kalau kita menyampaikan kebenaran kepada orang yang tidak tepat, atau sebetulnya kita nggak ada kepentingan apa-apa kita menyampaikan suatu fakta kebenaran. Nah, kita perlu bijaksana sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, di dalam kita berkata-kata, apalagi secara mau menceritakan sesuatu, saudara, kadang-kadang kita mencari sesuatu tanpa ada suatu kepekaan set efek apa terjadi. Saudara, ada salah satu orang dari Amerika pergi ke Afrika. Dia itu mewakili perusahaan menjadi humas, boleh kata, untuk satu menjadi humas atau mengadakan suatu survei di Afrika. Tanpa sadar, saudara, bahwa dia itu dia suka main Twitter. Saudara, dia coba masukkan beberapa informasi tentang Afrika, tentang AIDS dan lain sebagainya. Nah, dia iseng aja itu untuk melaporkan, untuk menyasukkan suatu apa yang dia tahu di dalam Twitter dia. Saudara, lalu dia naik pesawat, dia iseng artinya dia ngomong sesuatu lalu masuk, apalagi ada media massa ya, sekarang masuk ke Twitter pada waktu dia ada di airport di Amerika. Lalu dia pergi, setelah dia kirim dimasukkan ke Twitter ya, lalu itu mulai setelah itu dia masuk pesawat, dia pergi. Nah, Twitter itu hanya berkembang di dalam waktu beberapa menit itu sudah berkembang menjadi suatu viral
yang berkembang ke banyak tempat, saudara. Lalu mendapat tanggapannya bermacam-macam, termasuk tanggapan negatif, saudara. Sehingga pada waktu dia turun dari pesawat di Afrika, apa yang terjadi, saudara? Itu berita itu sudah menyebar, sudah mungkin ribuan atau puluhan ribu orang mendapat informasi tentang Twitter dia itu, saudara. Dia begitu datang, dijemput oleh perusahaan dia, lalu dia dapat langsung mendapat surat dipecat dari perusahaan, lalu diminta pulang ke Amerika, saudara. Dia menyampaikan suatu fakta, bukan hoax, saudara. Tapi fakta itu punya set efek yang akhirnya itu menyinggung perasaan orang atau menyinggung rahasia orang, lalu itu jadi masalah besar, saudara. Saudara, perkataan itu kecil, tapi perkataan itu bisa menghancurkan diri sendiri atau menghancurkan orang lain, saudara. Kita harus hati-hati dalam percakapan saudara dan saya. Di dalam Yakobus kita bahas bahwa perkataan itu seperti api. Api yang kecil itu bisa membakar hutan, saudara. Api yang kecil itu juga seperti kemudi yang bisa mengemudikan perahu yang besar, saudara. Jadi kita betul-betul mau menguduskan perkataan kita. Perkataan kita mewakili diri kita. Perkataan kita juga akan mempengaruhi orang lain. Dan perkataan kita bisa ditunggangi oleh iblis. Maka dalam kita berkata-kata, kita sungguh-sungguh minta Roh Kudus menguasai kita. Saudara, kata Yesus Kristus, kalau satu kali, saudara, saya khotbah salah, ya, atau khotbah yang menyinggung sesuatu hal, lalu diviralin, itu menjadi besar, saudara. Maka saudara-saudara juga perlu mendoakan saya waktu khotbah, waktu PA, yang menyampaikan kebenaran dan dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita berkata-kata kepada keluarga kita sendiri, kalau kita hanya menyampaikan ketidakbenaran atau benar, tapi dengan cara yang kurang tepat, tanpa hikmat, bisa melukai keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Itu akan berdampak besar, saudara. Maka kita bagaimana menjaga perkataan kita sedemikian rupa, sehingga kita jangan sampai melakukan suatu dusta. Sisi lain, secara positif kita dan segala perkataan kita menyampaikan kebenaran. Lalu dan perkataan kita juga kita perlu berkata-kata di dalam kontrol Tuhan. Nggak sembarang mengatakan sesuatu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kita berkata-kata, saudara, kita perlu memikirkan beberapa hal, saudara. Yang pertama, saudara, sebelum kita berkata-kata, kita perlu berpikir, saudara. Jangan asal bunyi. Berpikir betul-betul apakah yang kita sampaikan itu benar. Kita bukannya menyampaikan yang benar, tapi apakah kita ini menyampaikan kebenaran sesuai dengan hikmat yang Tuhan mau. Jangan lebih, jangan kurang. Alkitab katakan di dalam banyak bicara ada pelanggaran. Maka kita perlu ya, waktu kita bercakap-cakap, mau kita ngomong, tapi bukan jadi orang yang aneh ya. Kalau ngomong ngelamun dulu mikir ya, jangan begitu, saudara. Tapi kita betul-betul sebelum kita berpikir, apalagi ini berhubungan dengan saksi atau menyampaikan sesuatu berkait dengan diri saudara atau berkait dengan orang lain, maka kita betul-betul perlu memikir sebelum kita bicara. Dan untuk kita bisa dalam hidup ini, saudara, bisa selalu berkata benar, nggak ada lain. Kita perlu setiap hari membaca firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tanpa sadar, Roh Kudus itu akan memimpin hidup saudara.
supaya kita boleh berkata-kata benar, saudara. Yang kedua, saudara, kita perlu, saudara, sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita perlu ngecek apakah berita itu benar atau salah. Kita jangan sembarang, contohnya forward ya, ada berita apa langsung di forward ke tempat lain tanpa kita recheck apakah ini betul-betul. Seringkali kita melihat ada orang kirim gambar sesuatu ya tentang perang, nggak taunya perang 3 tahun yang lalu atau perang 10 tahun yang lalu. Itu sudah cerita lama. Lalu kita sampaikan ya. Kadang-kadang kita perlu ngecek betul-betul. Jangan percaya setiap informasi yang ada. Sebelum saudara teruskan, saudara perlu cek, recheck, benar atau salah. Jangan sampai saudara kirim, saudara ngomong, maaf ya, salah. Ya. Termasuk saudara waktu mau transfer, mau kirim, mau send ke sesuatu tempat, saudara cek ulang. Cek ulang saudara salah kirim atau enggak. Salah kirim saudara, lalu ada berita-berita yang agak private, itu bisa mencemarkan saudara atau mencemarkan orang lain. Apalagi sekarang di dalam zaman digital seperti ini, media massa, ada medsos. Kita perlu lebih berhati-hati di dalam kita memberikan kesaksian atau menyampaikan suatu laporan-laporan yang ada, supaya kita jangan sampai menjadi teledor. Teledor itu dampaknya merusak saudara atau merusak orang lain. Ketiga, saudara, kita perlu memikirkan apa yang kita laporkan atau apa yang kita beritakan, ya. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah apakah ini berdampak memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan? Saudara, jelas kalau kita berdusta itu jelas ya, tidak benar, saudara ya. Tapi kalau kita menyampaikan fakta kebenaran pun ya, tujuannya apa kita menyampaikan suatu kebenaran itu, saudara? Maka saudara, di dalam kita sebagai anak Tuhan, kita pikirkan apakah tujuan akhirnya itu kita ingin menyaksikan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, di dalam Galatia ayat 1 ayat 10, coba kita lihat. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, saudara. Saudara, apa yang kita katakan, saudara, kita harus pertimbangkan apakah ini menyenangkan Tuhan. Ya, jelas, yang menyenangkan Tuhan pasti berhubungan dengan firman Tuhan. Dan ini terjadi kalau saudara punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara punya relasi yang dekat sama Tuhan, saudara orang punya komitmen untuk hidup menyenangkan Tuhan, maka di dalam setiap percakapan kita akan mempertimbangkan, atau Roh Kudus memimpin kita supaya kita boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita berpikir sebelum bicara. Kita perlu cross check apakah yang saudara sampaikan itu betul-betul sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita perlu, boleh kata, berpikir, ya, mengecek ulang. Lalu kita pikirkan apa yang saudara ingin sampaikan itu memuliakan Tuhan atau tidak. Di dalam dunia yang seringkali terjadi ya, orang berdusta atau menyampaikan sesuatu kebenaran atau fakta kebenaran, tapi tujuannya punya motivasi atau agenda yang lain yang tidak tulus. Maka kita perlu betul-betul setiap hari dalam hidup kita perlu minta pertolongan Tuhan. Saudara, ada suatu kisah, saudara. Ada satu orang namanya Kim, itu orang Korea.
Orang Korea ini dia sebagai administrator daripada rumah sakit di Korea Selatan. Nah, itu sekitar tahun 1950-an. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, nah dia sebenarnya punya ayah. Ayah dia itu seorang pendeta Presbyterian di Korea Selatan. Dan ayahnya itu orang yang salah, yang takut kepada Tuhan. Maka dia selalu ayah pendeta selalu menasihatkan, kamu harus berkata jujur, kamu harus hidup menjadi orang yang jujur. Bahkan sekalipun andai kata kamu harus mempertaruhkan nyawa, kamu harus berusaha untuk jadi orang jujur. Wah, ini pergumulan dia sebagai seorang Kristen. Satu hari, saudara, karena ada peperangan dengan Jepang, lalu saudara, satu hari dia sama papanya tuh menyembunyikan diri di satu gudang bawah tanah, supaya nggak ketangkap oleh tentara Jepang. Saudara, kemudian di tengah-tengah dia sembunyi di gudang bawah tanah itu, suatu saat tentara Jepang itu menemukan persembunyiannya, saudara. Lalu dia bergumul, saudara. Besok dia ditangkap, dimasukkan ke sel, dan besok akan diadili. Suatu saat, saudara, di dalam malam itu, saudara, ada tentara Jepang, salah satu inspektur tentara Jepang itu masuk ke tempat sel dia, saudara. Lalu ditanya, kamu orang Kristen? Nah, saya mau tanya, kalau kamu ditanya seperti ini, apa jawaban saudara sekalian? Tidak gampang ya. Kalau Kristen, sudah takut lebih dulu ya. Saudara, dia hanya ingat perkataan daripada papanya. Kamu apapun juga yang kamu kata, apapun juga keadaannya, kondisi apapun, kamu harus berkata jujur. Walaupun resikonya nyawa kamu pertaruhkan, saudara. Suka Yesus Kristus, dia waktu ditanya oleh inspektur orang Jepang ini, saudara, dia tanya, kamu orang Kristen? Saudara, dia jawab apa, saudara? Ya, saya orang Kristen. Kemudian inspektur ini, saudara, deketin dia, membisik sesuatu. Saya juga orang Kristen. Saya juga orang Kristen. Dulu saya guru sekolah minggu. Kamu malam ini harus keluar dari tempat ini. Kalau enggak, kamu besok akan dibunuh. Saya akan menolong kamu bagaimana melarikan diri dari sel ini. Saudara, kata Yesus Kristus, akhirnya Kim dan ayahnya ini berhasil bebas, tidak dihukum mati, saudara. Saudara, ini ada satu kisah ya, kisah yang boleh kata suatu heroik ya. Tidak gampang kita ambil keputusan itu. Kadang-kadang kita waktu ngomong jujur, resikonya ajur gitu kan. Tapi kadang Tuhan bisa memutarbalikkan situasi. Justru waktu kita jujur, kita jadi mujur. Kapan kita jujur jadi ajur, atau jujur jadi mujur, saudara? Aspek lain, saudara, kadang kita mengetahui peristiwa daripada Sedrak, Mesak, dan Abednego. Waktu dia diperhadapkan di dalam dapur api, saudara, dia tetap tidak mau menyembah dewa daripada raja, saudara. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan apa? Dia beritahu, Allahku sanggup menolong aku. Tapi meskipun Allahku tidak menolong aku, tidak membebaskan aku dari dapur api itu, sekali-kali aku tidak mau menyembah dewa Tuhanku. Kadang-kadang kejujuran itu, saudara, ada harga yang harus dibayar, saudara. Tapi kita bukan menjadi orang jujur langsung jujur kurang bijaksana ya, atau jujur
jujur yang nggak bijak, atau jujur yang bodoh. Jadi seperti kisah daripada Samuel. Tuhan memerintahkan Samuel mengurapi Daud sebagai seorang raja. Dan dia bukan berdusta kepada Saul, tapi dia menahan diri untuk tidak menyampaikan seluruh kebenaran kepada orang yang jahat atau orang yang tidak mencintai Tuhan. Itu perlu adanya bijaksana Tuhan. Di dalam kita berkata-kata benar, tapi kita juga tidak berdusta. Saudara-saudara Yesus Kristus, ini hal-hal yang perlu kita mengatui bagaimana kita sebagai anak Tuhan. Kita berkata jujur atau tidak bersaksi dusta, bukan yang pada waktu di pengadilan. Kita perlu dalam hidup sehari-hari kita menjadi orang jujur. Orang yang berkata kebenaran. Ini adalah buah orang yang telah bertobat terima Tuhan Yesus. Yaitu kita meninggalkan kehidupan yang menjadi orang yang tidak jujur atau orang berdusta. Kita mau belajar untuk hidup sebagai orang yang jujur. Orang yang punya integritas. Saudara, ada satu hari di Jerman, saudara, ada seorang student ambil bidang IT. Ya. Dia tuh pintar sekali, saudara. Tapi kepintarannya itu kebablas, saudara. Dia saking pintarnya, saudara, dia menguasai bidang IT. Sehingga dia bisa bikin semacam kartu untuk transportasi. Dia bagaimana caranya pergi kemana-mana tanpa bayar, karena dia pintar merekayasa di dalam teknologi. Jadi selama dia sekolah, boleh kata, banyak hal kewajiban yang harusnya dia lakukan, tapi dia nggak lakukan karena dia pintar di dalam IT. Dia nggak jujur. Lalu setelah dia lulus dengan nilai cum laude, nilainya bagus sekali. Ya. Tapi dia nggak jujur sebetulnya. Nggak jujur di dalam masalah, di dalam publik. Ya. Kehidupan publik dia banyak rekayasa teknologi, membuat dia itu menghindari bill, menghindari untuk beli tiket dengan caranya dia. Lalu saudara Yesus Kristus setelah dia lulus dengan nilai yang bagus sekali, lalu saudara, apa yang terjadi? Dia mendaftar di suatu perusahaan, saudara. Dia ditolak, saudara. Mungkin pikir mungkin satu perusahaan yang lain ditolak juga. Sudah belasan perusahaan ditolak semua. Lalu dia tanya, kenapa saya ditolak? Nggak taunya sudah ada satu catatan di dalam sudah menjadi orang yang blacklist gitu. Semua perusahaan tahu bahwa orang ini sudah menyalahgunakan teknologi untuk tidak bayar bill. Saudara dikasih tahu, kamu pernah naik kereta api nggak bayar? Ya. Pernah tidak? Pernah. Kamu pernah masuk ini nggak bayar? Ya pernah. Wah, saudara, mahasiswa ini langsung shock sekali. Bahwa semua ketidakjujurannya ini terbongkar semua. Lalu semua orang nggak mau terima dia. Saudara, waktu kita berdusta, saudara, kita bukannya sekedar merugikan orang lain. Kita sedang menimbun kerugian bagi diri sendiri. Waktu kita mengembangkan pola hidup ketidakjujuran, maka tanpa sadar kita menjadi alat iblis, atau kita diperalat iblis untuk menghancurkan orang lain atau membuat kita hancur. Sisi lain, kita sebagai anak Tuhan, ketidakjujuran itu kita sedang melecehkan karakter Tuhan. Berkata tidak jujur atau bersaksi dusta. Saudara, ada suatu skandal yang serius terjadi pada gereja mula-mula. Kisah Rasul pasal ke-5.
di mana Ananias dan Safira bersaksi dusta kepada rasul-rasul. Dia mengatakan bahwa uang hasil penjualan tanahnya itu sudah diberikan semua di dalam persembahan. Sebenarnya tidak semua, hanya separuh, tapi dia bersaksi dusta. Peristiwa itu terjadi sesuatu yang serius. Akhirnya sudah, baik Ananias dan Safira, dua-duanya mati, saudara. Kadang-kadang kita melihat, saudara, Allah kadang-kadang bertindak tegas seperti itu, saudara. Ya mungkin sisi lain, saudara, bahwa Ananias dan Safira itu seorang Kristen yang sudah boleh kata senior, atau menjadi seorang Kristen yang boleh kata mempengaruhi banyak orang, maka Tuhan perlu memberikan disiplin. Ketidakjujuran itu berdampak serius di dalam kehidupan Ananias dan Safira. Waktu kita tidak jujur atau bersaksi dusta, atau kita melihat orang lain bersaksi dusta, sepertinya Tuhan membiarkan dia, saudara. Sebenarnya kesabaran Allah itu menjadi kesempatan baik kita atau orang lain itu mau bertobat, saudara. Karena Allah tidak membiarkan diri dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai, saudara. Sebaliknya kalau kita menyampaikan fakta kebenaran dengan motivasi kasih, menyampaikan kebenaran dengan motivasi yang positif untuk kebaikan orang lain. Kadang-kadang, saudara, waktu kita menyampaikan kebenaran atau teguran, koreksi kepada orang lain, lalu menyinggung perasaan orang itu. Tapi kalau kita punya motivasi kasih, motivasi jujur, saudara, mungkin pada saat itu kita disalah ngerti. Orang itu marah sama kita. Tapi kemudian, saudara, mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian orang itu berterima kasih sama kita. Waktu orang tua mendisiplin anak-anak, menegur kebenaran, menegur sesuatu yang tidak beres dan kebenaran Tuhan, anak-anak kita jadi gak suka sama kita. Tapi waktu dewasa, anak-anak akan bersyukur punya papa mama yang mau menegur, berkata benar, bukannya berkata manis-manis saja. Anak-anak akan berterima kasih. Kadang-kadang kita punya sahabat, punya teman, kita tidak bermanis-manis lidah. Kita mungkin ngomongannya ada agak keras, tapi benar, tidak salah. Kita punya motivasi benar. Mungkin kalau ditegur orang itu nggak suka, tapi setelah 10 tahun menurut saya orang itu berterima kasih. Kenapa? Tanpa teguran orang itu tidak akan bertobat. Tanpa teguran yang benar orang tidak akan berubah. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita jangan bersaksi dusta. Sebaliknya, kita dipanggil bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Kita perlu sebagai anak Tuhan, ya, kita jangan menyerahkan mulut kita untuk berkata dusta atau menyebarkan hoax atau menyebarkan gosip atau terlalu banyak bicara tapi nggak ada guna, nggak perlu. Sehingga perkataan kita perkataan yang tidak punya dampak apa-apa. Sebaliknya kita mau supaya Tuhan mengkuduskan hidup kita, mengkuduskan lidah kita, supaya lidah kita tuh bukan bersaksi tentang dusta atau kebohongan. Lidah kita dipakai untuk menjadi suatu sarana untuk menyampaikan kebenaran Tuhan yang bermanfaat bagi orang lain. Saudara, sisi lain, saudara, mulut kita menjadi saksi Tuhan untuk mengabarkan Injil. Bukan untuk gosipin, bukan untuk melaporkan sesuatu yang nggak punya nilai, tapi kita dipanggil untuk mengabarkan Injil. Kebenaran dalam Kristus, supaya orang lain boleh bertobat, datang kepada Tuhan. Saudara, Roh Kudus juga dikaruniakan oleh Kristus untuk memimpin kita. Roh Kudus, roh kebenaran, yang akan memimpin kita masuk kepada kebenaran Tuhan,
dan juga memberikan kuasa waktu kita berkata-kata akan kebenaran. Di tengah-tengah banyak orang yang bersaksi dusta atau hidup di dalam dusta, kita dipanggil oleh saksi kebenaran, hidup dalam kebenaran. Saudara, ada suatu istilah yang bagus sekali, dikatakan demikian, saudara. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita menyampaikan kebenaran. Kita bukannya sekedar menyampaikan kebenaran, tapi kita menyampaikan kebenaran yang kita yakinin sebagai kebenaran. Saudara, waktu kita menyampaikan kebenaran, tapi kita sendiri nggak yakin tentang kebenaran itu, kita masih meragukan kebenaran itu, sebetulnya kita ada unsur tidak jujur. Karena kita sendiri nggak yakin akan kebenaran, lalu kita menyampaikan kebenaran itu pada orang lain. Saudara, kalau orang nggak yakin kebenaran, ya itu bukan kebenaran itu sendiri, saudara. Kemudian, saudara, Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan, saudara, pada waktu kita menyampaikan kebenaran, kita bukan sedang sekedar kita menyampaikan kebenaran. Kita sedang menjadi alat Tuhan, untuk menyaksikan kebenaran yang berpribadi, yaitu diri Allah sendiri pada orang lain. Maka saudara-saudara Yesus Kristus, di dalam kehidupan khususnya rasul-rasul yang mula-mula, saudara, mereka lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Mulut mereka nggak bisa dibungkam untuk tidak menyampaikan kebenaran, saudara. Saudara-saudara Yesus, hari ini banyak hoax, banyak gosip. Banyak orang yang nggak benar bergosip dan hoax, menyebar hoax. Maka saudara, kita sebagai orang Kristen, kita nggak boleh diam, saudara. Kalau kita diam, saudara, maka dampaknya apa? Orang berpikir kita setuju karena kita diam. Maka kita pun harus berani menyaksikan kebenaran, melawan ketidakbenaran dalam dunia ini, saudara. Kita mengetahui di Indonesia banyak hoax, banyak begini. Orang Kristen, orang benar tidak boleh diam. Di tengah-tengah yang banyak dusta, banyak hoax. Ada namanya post-truth, ya. Post-truth itu, saudara, di mana ketidakbenaran diulang-ulang atau saksi dusta diulang-ulang, lalu karena diulang-ulang, orang sering dengar, maka dianggap itu suatu kebenaran. Padahal itu post-truth. Kebenaran yang ketidakbenaran yang diulang-ulang menjadi suatu kebenaran. Aspek lain, saudara, yang sangat diperhatikan, banyak orang tahu kebenaran, tapi diam. Sehingga banyak orang yang terjerumus di dalam ketidakbenaran. Kita menang kebenaran, kita mau play safe, kan nggak ada resiko. Kita menang kebenaran karena kita menjaga relasi. Waktu kita menjaga relasi, kita mau cari aman, justru tindakan kita yang pasif ini merugikan orang lain secara rohani. Kita membiarkan orang dalam kebinasaan, di dalam keberdosaan kita. Kita bersalah di depan Tuhan, saudara. Di tengah-tengah ketidakbenaran, di tengah-tengah saksi dusta, di tengah-tengah gosip, di tengah-tengah hoax, panggilan orang Kristen menjadi saksi kebenaran, mensuarakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, memberikan pengkoreksian pada tidak kebenaran. Kita harus menjadi garam dan terang dunia, menyampaikan kebenaran Tuhan, membawa manusia untuk kembali kepada Tuhan. Dan itu yang perlu kita pertimbangkan. Kita bukan hanya sekedar perkataan, engkau jangan berdusta, udah selesai. Kita dipanggil, saudara, bagaimana
kita memahami dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup dalam kebenaran dan mensaksi kebenaran dan membawa manusia untuk kembali kepada Tuhan. Tantangan kita hari ini, saudara, kita bukan sekedar hanya berhenti tidak berdosa lagi, berhenti tidak berdusta lagi, tapi kita mau dipanggil hidup dalam kebenaran, hidup menjadi saksi kebenaran, supaya banyak orang lain boleh tahu kebenaran Tuhan dan boleh bertobat menerima kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong kita untuk tidak berdusta. Sebaliknya, kita mau bersaksi dan kebenaran, hidup dalam kebenaran Tuhan.